Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya Kurnia Prodion. Ya, terima kasih yang sudah subscribe dan like video-video saya. Semoga menjadi amal baik. Pada video kali ini saya akan berbagi tabel komputasi hitung biaya listrik bulanan. Ya, tabel ini berfungsi untuk menghitung, memperkirakan berapa biaya listrik yang akan kita bayar pada bulan ini. Juga berfungsi untuk mengontrol apabila terjadi lonjakan pembayaran yang tidak masuk akal dari pihak PLN atau tagihan listrik kita ternyata melonjak tiba-tiba secara drastis. Nah, kita bisa mengontrolnya lewat tabel ini. Tabel ini insya Allah akurat, asalkan data yang dimasukkan oleh kita benar-benar sesuai dengan kenyataan, ya. Nah, untuk tabel komputasi ini saya akan kasih link filenya nanti di kolom deskripsi, ya. Bapak atau Anda tinggal klik linknya lalu download dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda di rumah, ya. Ini berbasis Microsoft Excel, ya. Coba perhatikan, yang pertama adalah di sebelah kiri tabel. Di sini ada kolom, ada tombol atau button daya listrik rumah kita, ya. Ada yang 450, ada yang 900, ada yang 1350. Mengapa ini perlu diklik? Karena beda harga, ya, setiap kWh-nya. Untuk yang 450 itu kurang lebih sekarang Rp416. Kalau yang 900 itu kurang lebih Rp600. Sedangkan kalau yang 1350 volt ampere dayanya, ini harga 1 kWh-nya karena non subsidi ini kurang lebih 1300-1400-an, ya. Nah, jadi ini penting ketika Bapak atau Anda akan menggunakan tabel ini. Klik dulu, pilih dulu di sini daya listrik yang Anda miliki di rumah. Baiklah, kita mulai. Tabel ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom, ya. Kolom pertama ini berisi perangkat apa saja yang ada di rumah kita yang menggunakan tenaga listrik. Mulai dari lampu bohlam, LED, televisi, atau lemari es, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Semua di sini masukan yang digunakan di rumah. Kemudian daya konsumsi listriknya atau wattnya ini bisa dilihat di notifikasi, biasanya ada di belakang bodi perangkat tersebut. Misalnya kalau di TV itu ada di belakangnya konsumsi listriknya berapa saat on, berapa saat standby. Kemudian kalau bohlam sudah jelas ada, itu bohlam 5 watt, 10 watt dan sebagainya, itu jelas hitungannya. Rice cooker juga ada di keterangan konsumsi daya listriknya, bisa dilihat sedang memasak berapa watt, kalau sedang standby yang disebut dengan warm itu, ya, berapa watt. Kulkas juga sama, ketika off pendinginan berapa, kalau standby berapa, itu bisa dilihat. Nanti kita ambil rata-ratanya saja. Setrika juga sama. Kemudian untuk kolom jumlah, ini jumlah perangkat yang dimiliki di rumah berapa. Kemudian waktu pakai, ini maksudnya dalam menit, ya. Kemudian scroll bar yang ada di samping ini untuk menaikkan supaya mudah saja. Kemudian ini jumlah kWh-nya, ya. Ini sudah menggunakan rumus yang saya sesuaikan dengan daya ampere. Jadi Anda tinggal mendownload saja filenya. Kalau perlu silahkan coba di rumah, ya. Nah, kita mulai sekarang. Contoh ini yang ada di rumah saya. Yang pertama ada TV LED, ya. TV LED saya lihat di bawahnya, di belakangnya adalah konsumsi listriknya adalah 60 watt standar. Nah, ada 1, kemudian waktu pakai ini kurang lebih saya menggunakan TV itu 10 jam, ya. 10 jam ini diambil rata-rata, 10 jam berarti 600 menit, ya. Kemudian ini perlu 1 kWh 1 hari. Kemudian untuk bohlam yang
35 wattan ya. Ini sebenarnya bervariasi, bohlam di rumah saya itu ada yang 60 watt, ada yang 30, ada yang 20. Nah, setelah saya rata-ratakan ternyata 35 watt, ada 10 gantungan. Jumlah waktu pakainya adalah ini 7 jam ya. 7 jam adalah 420 menit. Kemudian perangkat yang ketiga, rice cooker. Rice cooker itu daya konsumsi listriknya adalah 350 watt. Dan saya punya satu rice cooker. Nah, 350 watt itu pada saat memasak ya. Sedangkan kalau standby itu hanya kurang lebih 10 watt ya kalau sedang standby. Maka waktu pakainya saya perkirakan di sini memasak itu kurang lebih 20 menit. 20 menit ditambah dengan waktu standby kurang lebih 40 menit lah gitu ya. Ini rata-ratanya saja gitu kalau diperkirakan ke 350. Maka saya coba di sini 100 jam ya, 100 jam ya, 100 jam itu rata-ratanya. Kemudian kulkas juga sama, pada saat naik itu 400 watt, sedangkan standby itu kurang lebih hanya 50 watt. Jadi kalau dirata-ratakan karena 24 jam di sini 300 watt kali 24 jam. Jadi untuk kulkas ini paling besar ya butuh 7 kWh per hari. Kemudian setrika 1 350 watt, waktu pakainya 20 menit. Nah, jadi jumlah kWh yang kita gunakan setiap hari adalah 11. Ini nanti dikali ke 30. Nah, baru dikali dengan harga kWh yang 450 volt ampere ya. Nah, demikian, ini contoh saja ya. Barangkali tertarik silahkan di download linknya melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.